Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan bersama-sama kembali untuk datang kepada Tuhan pada hari Sabat ini. Kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, jika hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji, muliakan nama Dia, walaupun ibadah kita ada di rumah masing-masing. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sampai hari ini Dia tetap mengasihi kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Mari kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama Engkau. Engkau Allah kami, Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Sampai saat ini Tuhan, jika kami ada, jika kami sehat, jika kami kuat, itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang akan lawat seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat GKIN Eklesia yang saat pada pagi hari ini bersama-sama beribadah Tuhan, walaupun ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan
akan menjamah setiap hati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang akan mampukan, Tuhan yang akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat saat ini keadaan dunia ya sudah tidak menentu. Banyak sekali masalah-masalah, bahkan sepertinya dunia ini sudah gonjang-ganjing. Mari kita sebagai orang yang percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun keadaan dunia ini sudah semakin jahat dan semakin rusak. Kita akan angkat satu pujian Jawa dengan lagu Gonjang-ganjing Bumi. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Gonjang-ganjing bumine, gelap-gelap langite, pratandane Yesus wis cedak rawuhe. Tambah tahun rasane, tambah abot sangkane, wong bener bakal urip saka imane. Sing sugih padha bingung ngumpetake bandane, sing mlarate pilulung mikir butuhe. Ing kanggone wong Kristen tetep tentrem uripe, sugih mlarat sing penting bekti Yesus. Gonjang-ganjing, gonjang-ganjing bumine, gelap-gelap langite, pratandane Yesus wis cedak rawuhe. Tambah tahun rasane, tambah abot sanggane, wong bener bakal urip saka imane. Sing sugih padha bingung ngumpetake bandane, sing mlarate pilulung mikir butuhe. Ing kanggone wong Kristen tetep tentrem uripe, sugih mlarat sing penting bekti Yesus. Sugih mlarat sing penting bekti Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, walaupun buminya gonjang-ganjing, tapi kita berharap sebagai orang yang beriman, percaya bahwa hidup kita tetap tentram, aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa syafaat. Kita naikkan doa syafaat kita supaya kita berdoa untuk negara ini, bangsa ini, bahkan kita juga teringat akan setiap pelayanan kita, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu pemuda. Mereka pun juga sudah lama tidak beribadah. Kita doakan supaya mereka, iman mereka tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan pokok doa kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk negara-negara yang ada di dunia ini, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan yang belum terselesaikan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu sedang merendah. Engkau akan segera pulihkan Tuhan situasi kondisi ini,
akan menjadi seperti semula, sehingga Tuhan kami bisa merasakan betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan, kami percaya walaupun di dalam menghadapi situasi seperti ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di setiap langkah kami Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Walaupun pada saat-saat ini kami tidak bisa saling bertemu, biarlah melalui setiap doa-doa kami Tuhan, kami selalu mengingatkan Tuhan, kami selalu mendoakan mereka, supaya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada di dalam setiap jemaat GKIM Eklesia khususnya. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang lama mereka tidak beribadah. Walaupun Tuhan ada program melihat Superbook Tuhan, tapi Tuhan dengan tidak kebersamaan mereka akan merasa jenuh ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu mengasihi mereka. Biarlah Engkau yang akan terus menguatkan iman mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak melupakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan biarlah sebagai orang tua juga akan tetap setia membimbing putra-putri mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan wabah ini cepat berlalu, sehingga kami bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami seiman, bahkan anak-anak sekolah minggu, juga khususnya untuk para pemuda-pemudi Tuhan. Biarlah melalui situasi kondisi seperti ini, mereka akan tetap setia kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Engkau yang akan menjauhkan dari setiap godaan yang akan mengganggu dan akan menjatuhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus melingkupi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun mereka di rumah saja Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan pada saat mereka belajar di rumah. Mereka yang kuliah juga Tuhan menyelesaikan tugas-tugasnya, Tuhan juga berkati. Terima kasih yang saat ini tidak bisa bekerja, harus di rumah saja. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan akan ada bersama dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menjawabnya Tuhan. Engkau yang akan mendengarkan setiap seruan doa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Selanjutnya kita akan persiapkan hati kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Nya pada pagi hari ini dapat memberkati kita, menyentuh hati kita, bahkan mengubah hati kita. Bahkan firman Tuhan itu seperti air yang mengalir, siap memenuhi bejana hidup kita. Kita akan angkat satu pujian, Aku datang dan ku bersujud di hadapan Tuhan. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuh
penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang megahkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang megahkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Doa dan firman-Nya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pagi ini dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, Bapa. Tolong hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah tetap di dalam keadaan sehat dan sukacita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 dan 29. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah umat kerajaan Allah. Umat kerajaan Allah. Kita adalah umat kerajaan Allah. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita sangat beruntung karena kerajaan yang kita percayai, yang dimana kita tinggal, kita bersandar adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Betapa luar biasa dan indahnya berada bersama-sama
Allah kita sebagai Raja di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita merasakan bahwa semua umat manusia di seluruh dunia mengalami kegoncangan yang luar biasa. Di negara kita juga kita mengalami seperti itu. Dan sementara ini kita yang adalah umat kerajaan Allah itu, kita sedang menumpang di dunia ini. Kita sedang menumpang di dalam kerajaan yang berubah-ubah. Kerajaan yang bisa digoncangkan oleh situasi. Kerajaan yang tidak bisa diandalkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, virus corona yang dihadapi oleh setiap manusia di dunia ini seakan-akan membayangi hidup manusia. Setiap saat manusia hidup di dalam lembah bayang maut. Di depan kita ada kematian, ada sakit penyakit yang siapa saja bisa dihinggapi, siapa saja bisa terkena. Tetapi Bapak Ibu, kita sungguh bangga karena kita memiliki satu andalan, kita memiliki satu pegangan. Ada janji yang kekal, janji yang bisa dipercayai, karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkan 3 hal, yaitu 3 nasihat yang akan kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan baca lagi nats kita pada pagi hari ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. 3 nasihat itu adalah mengucap syukur. Yang pertama adalah mengucap syukur. Yang kedua, hormat kepada Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah takut kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita coba merenungkan bagian ini bersama-sama. Mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 95 ayat yang pertama, Allah itu digambarkan sebagai gunung batu keselamatan. Allah adalah Raja, tetapi Dia juga pelindung kita. Kita umat kepercayaannya, kita umat pilihannya. Kita boleh berdiam, kita boleh bersembunyi, bahkan kita boleh berlindung di dalam gunung batu keselamatan itu. Bapak Ibu, di dalam gunung batu itu kita terpelihara, kita aman. Walaupun mungkin pada saat ini ada di antara saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang menderita sakit. Mungkin ada yang sedang kekurangan, atau mungkin ada yang sedang di dalam masalah. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita berada di dalam gunung keselamatan, tetapi Tuhan izinkan juga kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Di dalam Roma
Roma 8 ayat 35 dan 39 dikatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 39 mengatakan, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang sudah berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan Allah mengizinkan kita mengalami hal yang seperti itu. Kalau kita berada di dalam kasih Yesus, maka kita akan menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa melewatkan itu semua dengan kasih Yesus itu. Kita bisa melewati semuanya dengan kekuatan daripada Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di dalam keadaan yang susah seperti ini, namun masih ada pengharapan di dalam Allah kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan, karena dengan mengucap syukur itu adalah sebuah tanda, sebuah bukti bahwa iman percaya itu dibuktikan dengan perbuatan, yaitu mengucap syukur pada Tuhan. Orang yang mengucap syukur pada Tuhan itu membuktikan bahwa dia sedang percaya kepada Tuhan, dia sedang bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, orang yang mengucapkan syukur pada Tuhan, yang hatinya meluap dengan syukur, itu akan mendatangkan rasa sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera dalam hati kita. Bahkan ucapan syukur yang meluap dari hati itu akan menimbulkan empati dari diri kita, akan timbul belas kasih kepada sesama. Jadi saudara sekalian, pada saat kita mengucap syukur, bukan hanya kita menerima keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur dan bersukacita, hati yang gembira adalah obat. Ya, pada saat itu ada rasa empati yang meluap dari hati kita. Kita bisa mengingat saudara kita. Bahkan kita bisa mendoakan saudara kita, mendoakan teman kita. Luar biasa, bukan? Ya. Sehingga firman Tuhan ini mengajar kita, menasihati kita, di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan seperti ini, justru Tuhan menasihati untuk mengucap syukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu hormat pada Allah. Hormat pada Allah. Bapak Ibu, bagaimana kita menghormati Allah? Apa mungkin kita harus berbakti setiap hari ke gereja, ya? Mungkin kita menyanyi setiap saat, seperti itu baik. Tetapi yang dimaksud dengan menghormati Allah pada firman Tuhan ini, yaitu supaya hati kita, hidup kita itu menghormati Allah sebagaimana Allah harus dihormati, yaitu dengan cara kita mengakui keberadaan Allah. Allah tidak bisa disejajarkan dengan siapapun. Allah tidak bisa disejajarkan dengan apapun.
yang ada di dunia ini. Kita harus mengakui Dia, mengakui kemahakuasaannya. Percayalah Bapak Ibu bahwa apa yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu wabah corona, itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Itu tidak lepas dari kendali tangan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kuasanya tidak bisa diganggu-gugat. Keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu, menghormati Allah juga artinya kita memberi tempat yang tertinggi di dalam hati kita. Allah harus nomor satu di dalam hidup kita. Pada waktu-waktu tertentu kita harus menyediakan waktu khusus untuk memuji Dia, menyembah Dia, mengakui keagungannya, mengakui betapa Allah itu luar biasa, mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya, karena dengan membaca firman-Nya kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita berdoa, dengan doa kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Allah ingin dihormati, dan Allah memang harus dihormati. Allah rindu sekali bersekutu dengan anak-anak-Nya. Pada saat kita bersekutu dengan Dia, menyembah Dia, mendengarkan suaranya, itu adalah salah satu dari menghormati Allah. Menghormati Allah juga kita menjaga kesaksian kita, menjaga apa yang kita lakukan setiap hari, supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu akan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai karena kehidupan kita, karena kesaksian kita, nama Tuhan itu direndahkan. Nama Tuhan itu dihina oleh orang lain. Pada saat seperti itu kita sedang tidak menghormati Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan juga harus bersedia melakukan firman-Nya. Dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 5:48 mengatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Oh, luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah standar Allah bagi anak-anaknya. Dia rindu supaya kehidupan kita semakin hari semakin sempurna, semakin menyerupai Yesus. Mungkin kita berkata, siapa yang sempurna di dalam dunia ini? Ya, memang kita semua belum sempurna. Tetapi menghormati Allah adalah di dalam kehidupan kita mempunyai sebuah kerinduan untuk berjalan terus menuju kepada kesempurnaan itu. Itulah Bapak Ibu, menghormati Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah takut kepada Allah. Dalam bagian firman Tuhan yang terakhir dikatakan, hendaklah kita beribadah dengan cara yang berkenan, yaitu takut akan Allah. Takut kepada Allah bukan takut seperti seseorang yang sedang ketakutan karena terjangkit virus corona, ya seperti itu. Bukan. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang kudus.
Allah yang maha suci, Allah yang sangat membenci dosa. Firman Tuhan di dalam Habakuk 1:13 mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, engkau tidak dapat memandang kelaliman. Puji Tuhan. Allah menginginkan kita, umat kerajaannya itu, memandang dosa seperti Dia memandang dosa. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius bagi Allah. Pelanggaran terhadap Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat serius, bahkan sangat mengerikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Dosa itu akan membawa manusia kepada kebinasaan yang kekal. Itulah kenapa Tuhan sangat sedih melihat anak-anaknya jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, takut kepada Allah ialah menjauhi perbuatan dosa, menjauhi pelanggaran kepadanya, sehingga hidup kita seharusnya dengar-dengaran akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hidup kita dituntun untuk melakukan firman Tuhan, sehingga dosa itu menjadi sesuatu yang dijauhi oleh setiap anak-anak Tuhan. Allah menghendaki pertobatan. Allah menghendaki anaknya hidup di dalam kesucian, supaya kita tetap tinggal di dalam kerajaannya yang kekal, kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu. Puji Tuhan. 3 hal yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini, biarlah itu akan mendorong kita, memberkati kita menjadi umatnya semakin hari semakin sempurna seperti Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau sudah mengajar kami melalui firman-Mu, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah jemaat-Mu, Tuhan, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, untuk senantiasa bersyukur walaupun di dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit. Kami semua tetap mengucap syukur. Dan ajar juga kami, Tuhan, untuk menghormati Engkau. Ajari kami untuk senantiasa takut pada Tuhan, supaya hidup kami mengalami satu kemenangan dan kami tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dengan satu pujian. Saat tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Bapa, kami mengucapkan syukur yang tidak terhingga karena Engkau sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh hidup, tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau akan terus memimpin, memberkati mereka sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan setiap jemaat-Mu, eklesia ini di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Teman-teman sekolah minggu, jangan lupa lihat Superbook ya. Tuhan Yesus memberkati.